Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga di malam hari ini kita kembali duduk sama-sama dalam rangka bermajelis ilmu yang dengannya kita mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, untuk pertemuan di malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca fikih seputar masalah kurban. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki hari yang sangat agung sekali. Ya, hari yang sangat mulia. Bahkan sudah beberapa hari ini kita sudah memasuki 10 awal. Kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya. Tidak ada satupun hari dari hari-hari yang ada yang mana seseorang dia melakukan amalan-amalan saleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Itulah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Memperbanyak, ya, kita diperintah untuk memperbanyak amalan. Ya, sebab ini adalah hari-hari yang terbaik di atas muka bumi ini. Bahkan para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah melebihi pahalanya dengan jihad fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, melebihi daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai', kecuali seorang lelaki yang dia keluar berperang kemudian dia sama sekali tidak ada yang kembali, apakah diri ataupun harta yang dia bawa. Maka menunjukkan kepada kita betapa agungnya hari-hari yang kita berada di dalamnya saat ini. Baik. Langsung saja kita akan membaca di sini kitab Fikih Muyassar seputar masalah kurban. Penulis rahimahullahu taala berkata, Al-babus sadisu fil udhiyati wa fihi masail. Ya. Di dalam kitab Muyassar disebutkan bab yang ke-6 seputar udhiyah, masalah kurban. Dan di dalam masalah kurban ini ada beberapa permasalahan.
Karena waktu membatasi kita, mungkin di sini saya hanya menyebutkan 4 atau 5 pembahasan terkait tentang masalah kurban ya secara umum. Adapun setelah itu kalau misalnya masih ada waktu yang tersisa bagi ikhwah-ikhwah yang ingin menanyakan seputar kurban, insyaallah falyatafadhal. Baik. Masalah yang pertama ya disebutkan di sini fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha wa adillati masyru'iyatiha wa syurutiha, tentang definisi udhiyah dan apa hukum berkurban serta dalil-dalil akan disyariatkannya kurban dan syarat-syaratnya. Tapi yang pertama, ta'riful udhiyah. Apa definisi udhiyah? Apa itu kurban? Al-udhiyatu lughatan hiya dhabhul udhiyati waqta ad-duha. Ya. Udhiyah secara bahasa. Jadi udhiyah ini bahasa Arab ya. Kalau diterjemahkan namanya kurban. Diterjemahkan namanya kurban. Udhiyah secara bahasa itu artinya menyembelih hewan di waktu duha. Menyembelih hewan di waktu duha. Adapun secara istilah, ya, udhiyah itu adalah ma yuzbahu minal ibil, apa yang disembelih dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am apakah unta atau sapi atau ghanam, kambing atau yang semisal dengannya, masuk di dalamnya domba. Ya. Taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal Id, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Jelas ya? Ini definisi syar'i. Ya, definisi secara ringkas seputar apa? Udhiyah, kurban. Jadi kurban artinya hewan yang disembelih apakah dari unta, sapi ataupun kambing ataupun domba, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya tersebut. Taib. Ini definisi yang disebut dengan kurban. Pembahasan yang kedua seputar hukumnya. Iya. Apa hukum berkurban? Ya, penulis di sini mengatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Udhiyah ini, berkurban ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ini salah satu pendapat ya di kalangan para ulama, sebab di sana ada pendapat dan yang disebutkan dalam kitab ini bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ulama, kalau kurban ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat seperti misalnya mazhabnya Abu Hanifah. Demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin dari ulama sekarang. Beliau mengatakan kurban itu wajibun wa anna man qadira falam yaf'al fahuwa athimun. Kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan di hari itu. Ya, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, maka hukum baginya wajib. Ini ada dua hukum ya, artinya berbeda. Ulama yang berpendapat wajib, berarti konsekuensinya orang yang memiliki kemampuan terus dia tidak berkurban, berarti artinya apa? Dia berdosa, kan begitu kalau wajib. Jelas ya? Orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak berkurban, pada saat pelaksanaan kurban, maka dia dianggap sebagai orang yang berdosa.
Dan ini juga didukung oleh beberapa dalil. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna masjidana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekat ke tempat-tempat salat kami. Jelas ya? Maka ala kulli hal, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, bahwa pendapat jumhur, hukum dari berkurban itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, belum sampai derajat wajib, tapi sunnah yang tidak pantas ditinggalkan. Dan sebagian ulama yang kedua tadi mengatakan dia adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang lain. Maka kesimpulan dari hukum berkurban ini, bagi orang yang memiliki kemampuan, ada harta yang dia miliki, maka hendaknya dia berkurban. Hendaknya apa? Dia berkurban. Taib. Kemudian disebutkan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Oleh hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkurban dengan memotong seekor kambing yang amlah. Amlah ini artinya hewan yang sangat indah sekali, gemuk, warna hitam putih begitu. Kemudian akronin yang bertanduk, bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, beliau sendiri yang menyembelih. Ini juga kita akan sebutkan bahwa di antara hal yang disyariatkan, lebih bagusnya menyembelih hewan kurban kalau dia bisa adalah pemilik, orang yang berkurban. Karena Nabi sallam beliau berkurban, beliau sendiri yang yang menyembelihnya. Wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Beliau mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir. Ini doa yang dibaca ketika menyembelih hewan kurban, dengan meletakkan kaki beliau di atas sifah, bagian leher dari hewan kurban itu. Bagian leher dia letakkan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hewan kurban itu. Taib. Ini dalil tentang disyariatkannya dari ibadah kurban ini. Dan para ulama menjelaskan kenapa 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini disebut sebagai hari-hari yang sangat mulia, karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang sangat besar sekali. Di antaranya dua hal ini disebutkan dalam ayat, perintah Allah untuk salat, kemudian perintah untuk menyembelih. Kata para ulama, dua ini adalah ibadah yang sangat agung. Yang pertama ibadah salat terkait tentang ibadah badan, dan perintah untuk menyembelih itu terkait tentang ibadah harta. Terkait tentang apa? Ibadah harta. Baik. Sebelum kita lanjut, ada sebuah pembahasan yang perlu diingatkan di sini. Apa hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Sebelum kita lanjut, apa hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Apakah disyariatkan berkurban bagi orang yang sudah meninggal? Jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa yang disyariatkan untuk berkurban itu adalah orang yang masih hidup. Perintah untuk berkurban adalah orang yang masih hidup. Alasannya karena tidak ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Demikian pula dari yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berkurban dengan niat orang yang sudah mati di antara mereka secara bersendiri. Iya, jelas ini ya. Jadi kan kebanyakan terjadi, dan sebenarnya tidak pantas, ya. Ada orang misalnya dia masih hidup, ya, orang tuanya sudah meninggal, dia berkurban dengan niat orang tuanya yang sudah meninggal, padahal dia sendiri tidak berkurban. Ya, ini kan aneh. Jadi harus diketahui dalil-dalil seputar disyariatkannya kurban itu kepada orang yang apa? Yang masih hidup. Ya. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal, diniatkan secara bersendirian untuk dia. Ini kata beliau di sini, Nabi SAW tidak pernah melakukannya, demikian pula para sahabat yang lain. Padahal dimaklumi ya, yang mendahului Nabi SAW dari keluarganya banyak. Ada dari istrinya, ada dari anak-anaknya. Tidak pernah dinukil satu pun riwayat bahwa Nabi mengkurbankan orang yang keluarga yang meninggalnya. Ya, hanya kata para ulama rahimahumullahu taala, jika seorang ingin berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal, itu lebih baiknya dia ikutkan. Dia ikutkan. Jadi ada misalnya ada orang tuanya meninggal, dia kepala rumah tangga. Ya. Boleh dia berkurban dirinya dan keluarganya, diikutkan orang tuanya juga. Itu lebih lebih selamat dari apa yang disebutkan oleh ulama terkait tentang tidak ada dalilnya. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh saja. Ya, tapi untuk keluar dari silang pendapat tersebut itu yang paling aman. Ya. Kalau ingin diikutkan orang yang meninggal, ya, kepada orang yang masih hidup, maka itu lebih baik. Jelas ini? Adapun menyendirikan tersendiri, itu wallahu alam tidak ada dalil, ya, sama sekali yang disebutkan oleh para ulama. Baik, ini satu masalah. Kemudian disebutkan di sini syurutu masyru'iyyatil udhiyah. Syarat disyariatkannya kurban. Penulis menyebutkan tusannul udhiyatu fi haqqi man wajadat fihi syurutul atiyah. Disunnahkan berkurban bagi orang yang berpendapat sunnah, bagi orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama adalah al-Islam. Ini syarat ya. Syarat syahnya hewan kurban harus dari seorang muslim. Jelas ini? Jadi anggaplah misalnya ada orang dia bukan muslim, dia non muslim, tapi dia berkurban, maka ini artinya kurbannya tidak syah. Kenapa? Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Iya. Karena non muslim itu dia tidak diperintahkan untuk untuk berkurban. Tidak ada perintah untuk mereka. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli." Tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya dari sedekah-sedekah dan infak mereka kecuali melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa illam yuntahu faqad wa illam yuntahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Seandainya mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosa mereka. Ini dari syarat ya. Ya, dari syarat syahnya, bahkan bukan hanya berkurban, dari syarat syahnya sedekah, infak, ibadah atau apa saja harus dari seorang muslim.
Adapun kalau dia muka muslim, maka tidak ada perintah baginya untuk apa? Untuk berkurban. Jelas ini? Taib. Syarat yang kedua, al-bulugh wal aql. Orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Ya. Barang siapa yang belum balik dan belum berakal, maka tidak diberi beban kewajiban untuk dia berkurban. Ya. Ini biasa ada yang tanyakan ya. Jadi misalnya ada orang, misalnya dia orang yang kaya raya, memiliki kemampuan, banyak harta, dia ingin berkurban untuk orang tuanya sendiri 1 ekor, misalnya kambing. Untuk anak-anaknya dia inginkan 1 ekor. Iya, karena dia memiliki kelapangan harta. Maka yang seperti ini sebenarnya kalau untuk anak-anak dia cukup diikutkan kepada kepala rumah tangganya, itu sudah apa? Sudah cukup. Jadi 1 ekor kambing itu bisa mencukupi apa? Untuk 1 keluarga. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang misalnya memiliki keluarga, ya, ada 100 yang dia nafkahi di dalam keluarganya, maka 1 ekor kambing itu cukup untuk 100 orang yang ada di dalamnya. Jelas ya? Tergambar tidak? Ya. Dan itu bisa saja ya. Kalau ada orang misalnya kayak orang Arab 4 istrinya, ya, masing-masing dari 4 itu memiliki misalnya 20 anak. Berarti sudah 80. Iya, dan ada ya seperti itu. Maka misalnya semuanya 80 orang dalam 1 keluarga, maka cukup dia berkurban apa? 1 ekor kambing untuknya. Taib. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat disyariatkannya berkurban bagi siapa? Yaitu yang ketiga, al-istita'ah, bagi orang yang memiliki kemampuan. Bagi orang yang apa? Yang memiliki kemampuan. Di sini disebutkan wa tahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqah khilala yaumal idi wa ayyamat tasyrik. Iya. Yang ketiga ini dia memiliki kemampuan, maknanya dia memiliki harta senilai harga sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dia nafkahi selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Maksudnya di sini, jadi kalau di hari Id itu dan hari-hari 3 hari atau 2 hari setelahnya, ya, dia memiliki kelebihan dari nafkah di hari itu, maka wajib baginya untuk apa? Untuk berkurban. Ini juga masalah istita'ah ini kemampuan perlu ditekankan ya. Iya, banyak orang misalnya di desa-desa itu dia bilang saya tidak mampu berkurban, tapi sapinya 1 kandang. Ya. Dia bilang saya tidak ada uang untuk berkurban, padahal hewannya banyak sekali. Iya. Seandainya 1 ekor saja yang dia jual, kemudian beli misalnya kambing, nah itu bisa dapat beberapa ekor. Ya. Kenapa kalau misalnya terkait tentang perkara dunia kita, terkadang kita mesti harus cicil, ya kan? Harus minjam ke sana kemari. Ya. Tapi kalau pas ibadah-ibadah yang sangat agung terkait tentang ibadah harta yang disyariatkan hanya 1 kali setahun, kita tidak mampu. Ini kan hal yang perlu diperiksa dari keimanan kita. Ya. Jadi kalau kita melihat awal sejarah dari kurban ini, subhanallah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah minta darinya bukan sekedar harta, subhanallah. Beliau diminta untuk berkurban itu apa? Putra beliau sendiri, Nabi Ismail. Iya, bukan harta, tapi apa? Anak beliau sendiri, anak yang sudah lama dinanti-nanti kelahirannya. Pas lahir diperintah lagi untuk disembelih. Kenapa bisa seperti itu? Nabi Ibrahim mampu mewujudkan dari perintah itu. Itulah apa?
bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita diperintah untuk apa? Membuktikan keimanan ini melalui ibadah dari ibadah-ibadah kurban. Tapi ini 3 syarat tentang masyru'iyatul udhiyah ya pada 3 orang. Yang pertama sebagai orang muslim, yang kedua orang yang sudah balik berakal, berarti keluar darinya kalau misalnya dia gila ya, tidak ada kewajiban. Kemudian yang ketiga dia memiliki kemampuan. Kemudian pembahasan yang kedua yang disebutkan di sini tentang hewan yang boleh dikurbankan. Penulis berkata, la tasihhul udhiyatu illa an takuna minal ibli wal baqari wal ghanami wa minhu al maiz. Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Iya, kata beliau, tidaklah syah kurban itu kecuali bila yang disembeli adalah yang pertama berupa unta, ya, kemudian sapi, ya, sapi masuk di dalamnya kerbau ya, kerbau bisa. Demikian pula kambing, ya, kambing dan al-maiz. Maiz ini jenis domba, jenis dari jenis-jenis domba. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini dalil kalau yang disembelih itu dari bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat itu telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Perhatikan ayat itu ya. Jadi masalah kurban ini bukan syariat yang hanya dalam umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Sudah ada dari umat-umat sebelumnya. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang-binatang ternak yang telah diizinkan oleh Allah kepada mereka. Itulah 3 ekor atau 3 jenis dari hewan kurban. Taib. Wal an'amu la takhruju an hadhil asnafi thalathah. Yang namanya bahimatul an'am, hewan ternak itu tidak keluar dari 3 jenis ini. Apa tadi? Unta, sapi dan kambing. Wali annahu lam yanqul anin nabi atau lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati at-tadhhiyatu bi ghairiha. Itu tadi ayat Al-Quran. Demikian pula kata Syekh di sini, tidak ada yang bisa dikurbankan kecuali 3 jenis hewan ini, karena tidak pernah dinukil dari Nabi SAW. Demikian pula tidak pernah dinukil satupun dari sahabat Nabi SAW yang dia berkurban selain dari 3 jenis hewan ini. Menunjukkan bahwa 3 ini tidak boleh, hanya 3 ini saja yang dibolehkan. Jelas ya? Berarti misalnya kuda tidak boleh ya, apalagi bebek, ayam, ini tidak masuk ya sebagai bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am itu artinya hewan peliharaan. Jadi jangan antum katakan, wih, hewan peliharaan ini kan masuk juga bebek, ayam potong apalagi, ya. Jadi walaupun syariat datang, ayat menyebutkan bahimatul an'am, tapi dijelaskan bahimatul an'am itu apa. Nah, ternyata yang disebutkan hanya apa? 3 saja. Sapi, onta, sapi dan kambing. Dan akan dijelaskan sebentar sebelum saya lupa. Kalau untuk unta, ada yang mengatakan bisa bersyarikat 10 orang. Sebagian ulama mengatakan hanya 7 saja. Taib. Untuk sapi bersyarikat 7 orang, tidak boleh lebih. Taib. Kalau kurang bagaimana? Ada kelompok yang masih kosong di sana, boleh disembelih? Kalau belum genap, atau harus 7 juga? Kalau lebih kan tidak boleh, sebab syariatnya hanya berapa? 7 orang bersyarikat, lebih harus dikeluarkan. Terus kalau kurang,
Hah? Ya boleh. Satu orang saja satu sapi boleh. Ya, yang penting siapa yang tanggung yang kalau kurang. Ya, yang penting siapa yang tanggung kalau kurang dananya kan begitu. Kalau mau nambah ya tidak masalah. Baik. Itu untuk sapi. Adapun untuk kambing, dia untuk satu orang, dan para ulama mengatakan bisa satu orang dan untuk keluarga-keluarganya. Iya. Muncul di sini pertanyaan. Bagaimana kalau 1/7 dari sapi itu dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya? Apakah sapi itu berkurban dia masuk dalam 1/7 untuk dirinya saja atau bisa dia niatkan untuk keluarganya? Iya. Nah, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di dalam hal berbagi pahala itu boleh saja. Ya, artinya kalau ada orang berkurban dia masuk salah satu dari 1/7 itu, maka boleh untuk niatnya kepala rumah tangga dia ikutkan apa? Keluarga-keluarganya yang dibawa naungannya. Ingat ya, yang dibawa apa? Tanggungannya. Tapi mereka bersepakat bahwa 1/7 atau 1 ekor dari kambing untuk kepala rumah tangga dan semua keluarganya itu lebih bagus daripada apa? 1/7 dari sapi. Paham ini? 1 ekor kambing untuk seluruh keluarga itu lebih bagus daripada apa? 1/7 dari sapi. Paham ya? Jadi kan susunannya seperti ini. Kalau dari sisi afdhaliyah ya, dari sisi yang terbaik. Yang terbaik itu 1 ekor onta, 1 orang dan kepala rumah tangganya dan keluarganya. Yang kedua 1 ekor sapi untuk 1 orang dan seluruh anggota keluarganya. Paham? Yang ketiga 1 ekor kambing untuk dia dan untuk anggota keluarganya. Yang keempat bersyirikat 1/7 dari onta. Yang kelima bersyirikat 1/7 dari sapi. Jadi ada 5. Bisa dipaham? Ada 5. Sendiri dalam onta untuk dia dan anggota keluarganya, sendiri untuk sapi dia dan anggota keluarganya, sendiri kambing untuk dia dan anggota keluarganya. Paham? 1/7 dari onta, 1/7 dari sapi. Jelas ini? Taib. Cuman terkadang orang bilang, masalahnya tidak ada memakan kambing, sapi ji. Bagaimana itu ya? Masalahnya tidak makan apa? Kambing. Masalahnya sapi, orang suka. Ya, perlu diketahui bahwa masalah memotong hewan kurban ini terkait tentang apa? Ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dan menilai apa yang dia Yang dia sembelih, apa yang disuka oleh orang. Tapi yang dilihat itu bagaimana seorang dia berkurban dengan harta yang dimiliki karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan wujud keimanannya, kejujuran dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun ada pembahasan di kalangan para ulama. Jadi kalau misalnya dalam seperti di sini ya, dalam satu kompleks perumahan tidak ada orang yang suka daging kambing dan dia sepakat untuk menyembelih sapi, maka tidak masalah. Dia pilih dari hewan kurban yang disukai oleh kebanyakan orang. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ya kita singkat-singkat saja ya karena waktu membatasi. Pembahasan yang ketiga adalah asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat-syarat yang dijadikan sebagai ukuran dalam hewan kurban. Maksudnya hewan kurban yang bisa dikurban itu apa saja? Ini ada syarat-syaratnya. Tidak semua hewan bisa dipotong. Dari 3 hewan ini dipersyaratkan. Yang pertama dari sisi umur. Saya langsung terjemahkan ya, dari sisi umur. Taib. Untuk onta dipersyaratkan dia telah genap
umur 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6. Kalau unta ya. Untuk sapi dipersyaratkan telah genap umur 2 tahun masuk di tahun yang ketiga. Dan untuk kambing dipersyaratkan umurnya sudah cukup 1 tahun masuk di tahun yang kedua. Paham ini? Kapan syarat hewan kurban umur dari sisi umur tidak terpenuhi, tidak boleh disembelih. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh disembelih. Ya makanya kalau beli sapi misalnya, beli kambing, tanya, jangan hanya melihat gemuknya, melihat warnanya, jangan. Tanyakan dulu. Ya, sudah umur berapa ini? Ya. Sebab ya banyak juga sapi, istilahnya orang Makassar, longkoro kibakana. Ya. Dia belum 1 tahun tapi subhanallah besar sekali. Maka ini syarat dari sisi apa? Umur. Kalau untuk sapi dia sudah berumur 2 tahun masuk di tahun yang ketiga. Taib. Ini dalilnya berdasarkan hadits Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan, illa ayya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dha'n." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih dari jaza'ah, dari domba itu. Musinnah kata para ulama di sini adalah, jadi musinnah ya, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam musinnah. Musinnah itu onta yang disebut musinnah itu tadi, onta yang berumur 5 tahun. Sapi yang disebut musinnah adalah sapi yang sudah berumur berapa tadi? 2 tahun. Kambing yang disebut musinnah adalah kambing yang berumur 1 tahun. Jadi tidak boleh menyembelih selain yang sudah cukup umur. Tapi ingat kata Nabi, illa ayya'suru alaikum, kecuali sulit menemukan. Iya, sulit apa? Menemukan, baru boleh. Kalau misalnya tidak mendapatkan ya, tidak mendapatkan sapi di umur itu, Nabi tidak mengatakan tidak apa-apa di bawah umur sembelih, bukan. Tapi dikatakan tadbahu jaza'atan min ad-dha'n, boleh kamu menyembelih apa namanya, kambing yang berumur jaza'ah. Jaza'ah ini kambing yang berumur 1 tahun. Ya, kalau tidak mendapatkan musinnah, boleh orang mencari apa? Kambing. Ya, bahkan kalau dia misalnya domba, sebagian menyebutkan boleh dari umur 6 bulan dia sudah bisa apa? Menyembelih. Wallahu alam, mungkin karena domba itu dia pertumbuhannya cepat, maka di umur 6 bulan dia boleh untuk menyembelih. Boleh dia disembelih. Taib. Kemudian di sini ini terkait tentang syarat dari hewan kurban, tentang masalah umur. Kemudian yang kedua dari syarat hewan kurban yang boleh disembelih adalah dia selamat dari cacat. Selamat dari apa? Dari cacat. Ya, disebutkan di sini bahwa hewan tersebut tidak boleh cacat. Dipersyaratkan pada hewan kurban, apakah unta, sapi dan kambing, harus bebas dari cacat yang menyebabkan daging itu berkurang. Ya, sehingga hewan itu kurus. Cacat yang pertama kurus, yang kedua pincang atau buta dan sakit. Ya, dan sakit. Ini kalau ada 4 dari 4 cacat ini, maka hewan kurban tidak syah. Hewan kurban tidak syah. Berdasarkan hadis yang datang dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 kriteria hewan yang tidak syah dikurbankan. Apa itu? Al-awra'u al-bayyinu awaruha. Hewan buta sebelah yang nampak jelas butanya. Jelas ya? Ya, buta sebelah, picak. Bagaimana lagi kalau dua-duanya buta? Tentunya lebih tidak boleh lagi. Wal maridatu al bayyinu maraduha. Yang kedua, cacatnya adalah hewan kurban yang sakit, yang sakitnya itu sangat jelas.
Ya, para ulama menjelaskan, jadi misalnya ada beberapa sapi di situ, ada salah satunya yang sakit, dilihat dia berbeda dari yang lainnya, ya, maka dia tidak boleh dipotong. Kemudian al-arja'u al-bayyinu arajuha, hewan yang pincang, ya, ini terkait tentang kakinya yang sangat nampak kepincangannya. Dan yang terakhir adalah al-ajfa'u allati la tunqi, hewan yang kurus kering yang tidak bersumsum. Ya, maksudnya yang kurang dagingnya. Jelas ya, yang kurang dagingnya. Ini apa namanya? 4 cacat yang disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang memiliki hewan kurban ada cacat pada 4 ini, maka jangan dipotong karena hewan kurban tersebut tidak dianggap dan tidak syah. Taib. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala membagi hewan kurban yang cacat itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama, kata beliau, ada hewan kurban yang cacatnya itu kalau ada memang tidak syah, seperti yang disebutkan tadi dalam hadis 4, ya. Apa tadi yang pertama? Yang buta, yang pincang, yang buta yang sangat nampak kebutaannya. Yang kedua yang pincang sangat nampak kepincangannya. Terus sakit yang sangat nampak sakitnya. Yang keempat yang kurus yang tidak bersumsum. Kapan ada 4 ini tidak syah sebagai hewan kurban. Jenis yang kedua dari penyakit, ada penyakit hewan, penyakit yang tidak disebutkan di dalam hadis, ya. Ada misalnya hewan dia sakit tapi sakitnya bukan sakit parah, ya, maka kata beliau ini boleh-boleh saja, hanya mengurangi dari kesempurnaan ibadah kurban. Yang ketiga, ada cacat yang memang tidak ada larangan, ya, akan tetapi kata beliau ini menafikan dari kesempurnaan dari hewan kurban tersebut, ya. Ala kulli hal, yang terbaik, sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu kita memilih hal yang paling apa? Yang paling terbaiknya. Kita memilih yang paling terbaiknya. Taib. Ini masih ada 2, ya, sudah waktu Isya. Atau adzan dulu? Atau sudah? Hah? Coba adzan dulu. Kita ambil waktu setelah adzan sekitar 5 sampai 10 menit.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dua yang terakhir, pembahasan yang keempat tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Saya sebutkan waktu dimulainya, ingat ya, waktu dimulainya hewan kurban disembelih yaitu setelah salat Id bagi yang melaksanakan salat Id. Sedangkan bagi orang yang tidak melaksanakan salat Id, misalnya ada orang yang berudzur, dia tidak pergi salat Id, maka dimulai dia boleh menyembelih hewan kurban setelah terbitnya matahari di Idul Adha tersebut, kira-kira seukuran 2 rakaat atau 2 khutbah. Ini bagi orang yang misalnya tidak menyaksikan salat Id, nanti dia boleh sembelih hewan kurbannya setelah matahari terbit dan dia ukur dia sudah bisa kira-kira salat 2 rakaat dan sudah selesai 2 khutbah. Jelas ya? Selesai 2 khutbah baru dia salat. Masalahnya kalau ada orang yang menyembelih hewan sebelum terjadi pelaksanaan salat dan khutbah, maka ini dianggap tidak syah dari hewan kurbannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk." Barang siapa yang melaksanakan salat sebagaimana salat kami dan menyembelih kurban sebagaimana kurban kami, maka sungguh dia telah tepat dalam berkurban. Wa man dzabaha qabla an yusalliya, siapa yang menyembelih hewan sebelum salat, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaknya dia menyembelih kurban yang lain sebagai gantinya. Jelas ya? Jadi nanti orang selesai baru bisa apa? Disembelih dari hewan kurban. Ya, makanya yang perlu diingatkan, kalau misalnya anggaplah ya, seperti mungkin terjadi di kampung kita di Indonesia ini, terjadi silang pendapat tentang hari raya Id. Ya, ada yang duluan, ya dah, ada yang duluan, ada yang besoknya. Sementara yang terakhir Id ini dia masih puasa di tanggal berapa? Yang orang sudah Id duluan. Baru masalahnya nih sama-sama bersyirikat. Yang 7 orang ini ada yang lebaran misalnya hari ini, ada yang besok pi. Kapan disembelih itu? Masalahnya kalau kau sembelih duluan, wih, saya sama anakin nih, masih puasa ke saya kau dong, iya kan? Nah, yang seperti ini, kalau misalnya terjadi seperti itu, yang duluan lebaran harus mengalah. Harusnya apa? Hewan itu dipotong setelah apa? Semuanya selesai Id. Masalahnya tidak syah kalau apa? Kalau dia menyembelih hewan kurban sebelum adanya salat Id. Jelas ini? Taib. Ini awal mulainya. Kemudian terakhirnya apa namanya? Waktu terakhirnya yaitu ketika terbenam matahari di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini ada yang mengatakan 3 hari setelah Yaumul Id, hari Idul Adha, berarti 4. Berarti kalau yang berpendapat 3 hari setelahnya, berarti 4 hari semua ya waktu penyembelihan. Dan ada yang mengatakan hanya 2 hari dari tasyrik, berarti 3 hari dengan apa? Hari raya Idul Adha. Tapi perlu diingat, yang terafdal, yang paling bagus kalau orang bisa menyembelih hewan kurban di hari itu, di hari pertama, maka itu yang terbaik. Iya, kalau dia bisa menyembelih di hari itu. Cuman para ulama menjelaskan, kan terkadang ada orang misalnya ya, di hari raya Idul Adha ini dia belum memiliki kemampuan. Ya, tiba-tiba besoknya ternyata orang arisan ini tiba-tiba naik arisannya. Ya sudah mi Idul Adha kemarin, hari ini dia naik arisannya, maka dia masih boleh apa? Berkurban. Ya, sebab dia masih ada dalam di hari apa? Di hari tasyrik. Jelas ini ya? Baik. Kemudian terakhir, ini saya ringkas-ringkas ya, banyak pembahas sebenarnya tapi waktu membatasi kita. Yang terakhir, ya, yang disebutkan di sini adalah apa yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala sudah masuk 10 Dzulhijjah. Ya, sudah masuk 10 Dzulhijjah. Yang pertama, ya, penyembelih ya disunnahkan memakan sebahagian dari kurbannya. Ini orang yang berkurban ya, disunnahkan untuk dia memakan sebahagian dari kurbannya, sebahagian yang lain dia hadiahkan kepada kerabat atau tetangganya,
dan sebahagian yang lain dia sedekahkan. Jadi 3 itu sebenarnya peruntukan apa? Hewan kurban. Jadi orang berkurban dia bisa bagi 3. Yang pertama untuk dia makan, yang kedua untuk dia sedekahkan, yang ketiga untuk dia hadiahkan. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Ya. Kalau sedekah, kata para ulama, itu peruntukannya kepada fakir miskin. Paham? Untuk fakir miskin. Kalau hadiah, dia boleh beri kepada orang-orang apa? Orang-orang kaya. Iya, makanya kurban ini subhanallah, dia adalah daging yang dibagikan kepada semua orang bisa. Mau orang kaya, orang miskin, sebab memang dibagi 3. Dan ini juga harus diperhatikan bagi orang yang diberi amanah untuk apa? Membagi hewan kurban. Dia boleh kasih 1/3 dari pemiliknya, dia boleh sedekahkan 1/3-nya, dan boleh dia hadiahkan 1/3-nya. Jelas ya? Kemudian terakhir di sini, dan ini ada dalilnya ya, dalam ayat Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini boleh seseorang itu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Berdasarkan hadis Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fawqa 3 fa amsiku ma badalakum." Dahulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang simpanlah selama tampak ada antum lihat maslahat ya bagi kalian sesuka kalian. Jadi boleh menyimpan apa? Daging kurban lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari tidak ada batasannya. Kalau ada orang menyimpan daging kurban sampai setahun, nanti kurban lagi baru, ya boleh-boleh saja. Tapi itu namanya takliwa ya, takliwa kalau begitu. Tapi ada orang yang begitu. Subhanallah, di pondok pesantren itu ada kejadian seperti itu ya. Jadi itu kepala kambing, kepala sapi dalam freezer, tidak pernah disentuh. Nanti mau kurban, baru freezer itu dibersihkan, dibuka, oh ternyata masih ada kurban tahun lalu. Ya. Dan asalnya boleh saja, ya, boleh saja. Tapi kemudian yang paling terakhir di sini disebutkan apa yang harus dilakukan bagi orang yang berkurban ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah ini. Ada hadis dari Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu ay yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaklimanna dhufran." Apabila sudah masuk awal bulan Dzulhijjah, sedangkan di antara kalian ada niat untuk berkurban, maka tidak boleh dia potong bulu rambut atau bulu apa saja yang ada pada badannya. Demikian pula tidak boleh dia potong kukunya. Jelas ya? Ini larangan dari Nabi SAW. Jadi bagi anda yang sudah terdaftar berkurban, tidak boleh mengambil sesuatu dari apa? Dari tubuh ini. Apakah dengan mencukur, ya, kumis, kepala rambut, bawah atas, semuanya tidak boleh. Atau misalnya ada yang terkelupas dari kulit, tidak boleh dicabut. Jelas ya? Karena ini ada larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai secara ringkas seputar masalah kurban. Ada yang mau ditanyakan? Ya, percepat ya, waktu lewat. Taib, Masya Allah. Jadi apakah hewan kurban tidak dibagikan di waktu itu, tapi dia nanti bagi karena ada acara akikah? Ya, perlu diketahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait tentang hewan kurban itu asalnya perintah untuk dibagikan berupa daging. Adapun misalnya nanti ada acara akikah, maka akikah itu ada syariat tersendirinya, ada perintah tersendirinya, dan ada hewan tersendirinya untuk apa? Untuk dipotong di situ. Ya, dipotong. Maka ya lebih bagusnya hewan kurban ya dibagikan. Ya, kecuali kalau yang sepertiga yang dia miliknya sendiri, ya atau sepertiganya dia simpan untuk nanti sekalian acara akikah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya yang dia hadiahkan dan yang dia sedekahkan dia mau simpan, itu tidak layak ya, tidak layak. Taib, masih lagi?
Iya, dia tidak masuk bahimatul an'am. Yang bisa itu bahimatul an'am saja, sebagaimana dalam ayat. Kecuali misalnya ada hewan liar sebelum hari hanya dia jinakkan, itu kata para ulama sudah masuk dan dia tidak liar lagi, nah, itu sudah masuk dia bahimatul an'am. Taib. Tidak ada yang bertanya? Saya tanya antum sekarang. Ayah. Ya, haknya. Kalau misalnya dia berkurban, haknya dia dikasih. Haknya dia dikasih. Dan para ulama menyebutkan kurban boleh saja diberi kepada mereka sebagai bentuk ta'liful qulub. Untuk ta'liful qulub itu untuk apa namanya, hatinya itu condong kepada Islam. Dia melihat, oh syiar Islam itu subhanallah, dia membagikan daging-daging kepada siapapun. Taib. Apa hukum sebagai panitia kurban yang dia mengambil daging? Tak? Ini banyak kejadian ini. Bahkan ada pekurban itu dia kecewa gara-gara sedikit dikasih. Justru yang banyak panitia kurban banyak dapat. Bagaimana kalau begitu? Nah, kan banyak terjadi ya. Sebuah masjid buat panitia kurban. Anggaplah kayak di sini kan ada. Bagaimana ini panitia ini? Apakah dia boleh mengambil daging kurban atau tidak boleh? Iya, kata para ulama, dilihat dia mendirikan panitia kurban sebagai apa? Sebagai apa? Kalau dia sebagai wakil itu artinya dia bertindak seperti orang yang punyanya. Paham ya? Paham wakil? Jadi ada orang berkurban, tabi saya wakilkan ki, kita yang ngurus ki. Kalau dia bilang dia ngurus ki, berarti bebas. Ya kan? Boleh diambil, boleh dia sedekahkan, boleh kehadiahkan, sebab dia diwakilkan oleh yang memiliki. Paham ini? Yang kedua, kalau misalnya panitia kurban dia sebagai orang yang diberi upah, ini harus dibedakan. Orang yang diberi upah. Kalau dia sebagai orang yang diberi upah, maka sama sekali tidak boleh mengambil daging sedikit pun, hatta kulitnya tidak boleh diambil. Paham ini? Ya, misalnya kalau dia sebagai orang yang digaji, sudah ada uang yang dia diberi, tabi ini, maka dia tidak boleh mengambil dari apa? Hewan kurban, dah halal baginya. Jadi dia posisinya dia sebagai apa? Orang yang diwakilkan, ya, atau orang yang digaji, kan begitu? Ya, tinggal antum lihat bagaimana sistem panitia, ya kan? Ya, sama yang kerja yang menimbang daging itu, si pekerja juga kalau penyembelih ada hadis khusus ya. Memang dia tidak dia diberi dari daging, tapi dia dibayar sendiri. Jelas ya? Sama masalah kulit itu yang sering terjadi. Asalnya hewan kurban itu semuanya sudah diserahkan. Asalnya hanya 3 orang, pemilik, disedekahkan dan dihadiahkan. Kecuali kalau yang punya bilang ke panitia masjid, ambil maki kulitnya, saya hadiahkan kepada kita. Berarti panitia masjid berhak apa? Terserah, karena dia sudah miliknya kan, sudah diserahkan. Tapi kalau tidak boleh. Baik, saya kira dia, wallahu alam. Kalau ada lagi mau tanyakan, mungkin pada Isya bisa kita duduk-duduk ya. Kita salat dulu. Wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.